Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Santri akan melakukan presentasi tentang sistem pendukung keputusan menggunakan metode topsis pemilihan smartphone. Sebelum memulai presentasi ini, kami akan memperkenalkan anggota kelompok Santri, yaitu 1. Saudara Muhammad Ilham, 2. Saudara Ilham Mulyadi, 3. Saudara Joko Supriyadi, 4. Saudara Cindy Rahma Putri, 5. Saudara Muhammad Ali Kajubri, dan ke-6 Saudara Abdul Habur. Baik, untuk memulai presentasi pertama kepada Saudara Ali Kajubri dipersilakan. Menggunakan metode topsis pemilihan smartphone. Latar belakang sistem pendukung keputusan atau sering disebut DSS merupakan salah satu cabang keilmuan di bidang kecerdasan buatan yang merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer. SPK merupakan proses pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pendekatan sistematis terhadap permasalahan melalui proses pengumpulan data menjadi informasi serta ditambah dengan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. SPK merupakan proses pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pendekatan sistematis terhadap permasalahan melalui proses pengumpulan data menjadi informasi serta ditambah dengan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Smartphone merupakan sebuah perangkat yang kecil dan efisien untuk dibawa kemana-mana saat ini, bisa dikatakan sebagai kebutuhan pokok untuk sebagian orang, baik untuk pendidikan maupun aktivitas bisnis. Namun, memilih smartphone yang tepat sesuai kebutuhan dan anggaran keuangan bukanlah hal yang mudah. Banyak pilihan yang tersedia di pasaran bisa jadi membuat bertambah sulitnya dalam memilih smartphone. Ditinjau dari permasalahan di atas, maka dibuat sistem pendukung keputusan pemilihan smartphone. Metode yang dipakai dalam sistem pendukung keputusan pemilihan smartphone ini adalah metode topsis. Topsis merupakan suatu bentuk metode pendukung keputusan yang didasarkan pada konsep bahwa alternatif yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, tetapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif, yang dalam hal ini akan memberikan rekomendasi pemilihan smartphone yang sesuai dengan yang diharapkan. Sistem pendukung keputusan pemilihan smartphone dengan metode topsis ini dipilih karena mampu memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif. Dalam hal ini, alternatif yang dimaksud adalah smartphone terbaik berdasarkan kriteria yang ditentukan dengan angka metode topsis yang sederhana, mudah dipahami, efektif, dan efisien. Dari proses pengimplementasian metode topsis, ini dapat mengurutkan alternatif dari nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil, sehingga diharapkan smartphone yang direkomendasikan benar-benar sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan konsumen. Dalam metode topsis yaitu 1. Membuat matrik keputusan yang ternormalisasi, 2. Membuat matrik keputusan yang ternormalisasi terbobot, 3. Membuat matrik solusi ideal positif dan matrik solusi ideal negatif, 4. Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matrik solusi ideal positif dan matrik solusi ideal negatif, 5. Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Decision metric D mengacu terhadap M alternatif yang akan dievaluasi berdasarkan kriteria yang didefinisikan. Dengan XIJ menyatakan performasi dan perhitungan untuk alternatif ke I terhadap atribut ke J. Rumus metode topsis. 1. Membangun decision matrix. Elemen RIJ hasil dari normalisasi decision matrix R dengan metode Euclidean like
faktor adalah R IJ sama dengan X IJ per akar dari sigma pangkat M I sama dengan 1 X pangkat 2 IJ dengan I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, dan J sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. 2. Membangun weighted normalis decision dan matrik. Solusi ideal positif A dan solusi ideal negatif A dapat ditentukan berdasarkan rating bobot termomalisasi YIJ sebagai YIJ sama dengan WI RIJ dengan I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, dan J sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. 3. Menentukan matriks solusi ideal dan matriks solusi ideal negatif. Solusi ideal positif A dihitung berdasarkan A positif sama dengan Y1 positif, Y2 positif, Y3 positif, dan Y3 dan Y seterusnya. Solusi ideal negatif A dihitung berdasarkan A negatif sama dengan Y1 negatif, Y2 negatif, Y3 negatif, dan seterusnya. 4. Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matrik solusi ideal positif dan matrik ideal negatif. Jarak antara alternatif A dengan solusi ideal positif dirumuskan sebagai DI positif sama dengan akar sigma pangkat N J sama dengan 1 buka kurung Y IJ kurang Y pangkat positif I kuadrat. I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Jika antara alternatif A dengan solusi ideal negatif dirumuskan sebagai DI positif sama dengan akar sigma pangkat N J sama dengan 1 buka kurung Y IJ kurang Y pangkat negatif I kuadrat. I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. 5. Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Kedekatan setiap alternatif terhadap solusi ideal dihitung berdasarkan rumus V sama dengan DI negatif per DI negatif tambah DI positif. I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nilai preferensi untuk setiap alternatif merupakan hasil akhir dari perhitungan metode Topsis. Semakin tinggi nilainya, maka alternatif tersebut merupakan alternatif yang diinginkan. Masalah dari latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang ada, yaitu bagaimana membangun suatu sistem pendukung keputusan untuk memudahkan pemilihan smartphone berdasarkan kebutuhan penggunanya dengan menggunakan metode Topsis. Tujuan dan manfaat: 1. Memecahkan masalah dalam pemilihan smartphone dengan metode Topsis. 2. Membandingkan hasil perhitungan metode Topsis yang didapat secara manual dengan hasil perhitungan yang didapat secara komputerisasi. 3. Mengaplikasikan metode perhitungan Topsis sehingga dapat memberikan alternatif pilihan bagi para pengambil keputusan. Dalam hal ini adalah menilai smartphone, yaitu dengan memproses nilai yang telah di-input oleh admin atau pakar dengan nilai yang diinginkan oleh user. Dapat dilihat dari contoh kita menguji 15 data
Dari 15 saudara tersebut memiliki kriterianya yakni C1 harga, C2 RAM, C3 memori, C4 backup, dan C5 kamera. Jadi kriteria tersebut diberikan bahwa dari kriterianya yakni sebagai contoh harga kurang dari 1 juta, bobotnya 5, harga 1,3 juta, bobotnya 4, harga 3,4 juta, bobotnya 3, harga 4,7 juta, bobotnya 2, dan harga besar dari 5 juta, bobotnya 1. Selanjutnya di sini diklasifikasikan data tersebut contohnya satu Oppo 7 kriteria harga atau C1 bobotnya 4, C2 1, C3 3, C4 3, dan C5. Dari hasil tabel terlampir bahwa akan dihitung normalisasi R C1, C2, C3, C4 sampai C5. Dan kita juga bisa menghitung rating bobot normalisasi R mulai dari C1, C2, C3, C4, C5. Maka metrik solusi ideal positif dan negatif Y plus sama dan Y min, dan juga jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif yang akan menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Dan hasil nilai ini akan kami implementasikan ke program yang berbasis PHP. Di sini kami membuat sebuah sistem pendukung keputusan menggunakan metode TOPSIS untuk pemilihan smartphone. Nah, aplikasi ini didasarkan tadi berdasarkan tabel atau data yang sudah kita hitung. Di sini kita coba tes jalankan aplikasinya, kita klik pilih rekomendasi, kemudian untuk bobotnya kriteria harga yang diinginkan, contohnya kita masukkan 3 juta sampai 4 juta, kemudian untuk kriteria RAM-nya kita masukkan 4 GB, memorinya kita masukkan 16 GB, kemudian prosesornya kita masukkan octa-core, kemudian kriteria kameranya 8-13 megapiksel. Kemudian kita coba untuk hitung. Nah, di sini langsung keluar nilai cost benefit, benefitnya cost di sini C1, C2, C3, C4, C5-nya dihitung tadi berdasarkan bobot. Kemudian matrik normalisasinya juga tampil hasilnya seperti ini. Kemudian dari sini keluar bobot W-nya itu kita setelah perhitungan didapat bobot W-nya yaitu 3, kriterianya 4, memorinya 3, prosesornya 5, dan kriteria kameranya 3. Nah, kemudian dinormalisasikan bobot Y-nya, dapat kemudian matriks solusi ideal positif dan negatif, kemudian jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif, dan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Kemudian dari perhitungan di atas didapat hasil bahwa rekomendasi pilihan kita adalah Samsung Galaxy Note 9. Untuk dapat menghitung yang lain, kita bisa coba hitung rekomendasi lain dengan pilih seperti ini. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka!